Baik, selamat malam teman-teman. Saya Cornelius Tonamanik dengan NIM 55219094. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial langkah pengoperasian aplikasi Accurate. Sebelum kita mulai tutorialnya, langkah baiknya teman-teman untuk mengunduh atau mendownload aplikasi Accurate-nya. Karena di sini saya telah mengunduh atau mendownload aplikasi Accurate-nya. Saya klik aplikasi Accurate-nya, kita buka aplikasi Accurate-nya. Nah, selanjutnya setelah muncul tampil seperti ini, teman-teman langsung saja buat data perusahaan baru. Nah, setelah itu kita akan menyimpan folder atau file itu di mana. Nah, teman-teman tuh bebas mau menyimpannya, tapi caranya bagaimana teman-teman buat menyimpan datanya? Kita klik tanda titik tiga ini. Nah, di sini udah muncul, kita terserah ini teman-teman mau nyimpan di mana. Kalau saya nyimpannya itu di aplikasi di folder yang telah saya buat. Ya. Saya bahkan nyimpan di sini. Untuk teman-teman sekalian itu bebas mau nyimpan di mana, mau nyimpan di download, mau nyimpan di music, mau nyimpan di dokumen, itu bebas. Kalau saya nyimpannya di folder yang telah saya buat, lalu saya buat new folder dengan data PT Stapi Indonesia Cornelius ya, data PT Stapi Indonesia Cornelius. Nah, setelah itu kita klik, kita buat nama datanya, yaitu PT Stapi Indonesia Cornelius. Oke. Oke. Setelah itu kita pencet create. Setelah itu kita pencet OK, teman-teman. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, masih berjalan. Kita tunggu kira-kira 2-3 detik. Kita tunggu kira-kira sampai 2-3 menit ya, teman-teman. Masih berjalan. Oke, baik. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa masukkan kata kunci sama seperti kata pengguna yang di atas. Kata pengguna di atas yaitu supervisor. Jadi kata kuncinya supervisor, tapi tanpa huruf besar ya, huruf kecil semua ya. Supervisor. Klik OK. Nah, setelah itu kita klik Indonesia, lanjut. Kita klik persiapan mahir, lanjut. Lalu kita membuat daftar mata uangnya. Mata uang kita buat pasti namanya rupiah dong, karena kita tinggal di Indonesia. Rupiah dengan nilai tukarnya adalah 1 rupiah sama dengan 1. Negaranya ya Indonesia dengan simbol Rp. Setelah itu kita pencet lanjut, kita klik lanjut. Lalu kita membuat daftar informasi perusahaan. Karena saya udah memiliki modul ya, modulnya ini teman-teman, jadi saya akan membuat daftar informasi perusahaannya berdasarkan modul yang telah saya pegang. Kalau teman-teman punya daftar perusahaannya yang teman-teman pegang, boleh dimasukkan daftar yang perusahaan yang teman-teman yang pegang itu ya, teman. Nama perusahaannya saya langsung copy aja karena saya udah punya modulnya, sesuaikan dengan modulnya. Terus alamatnya adalah ya, saya sesuaikan juga dengan di modul. Jalan Raden Saleh nomor 3, Karangtengah, Tangerang. Dengan tanggal mulai sesuaikan juga di modul, yaitu 30/11. Cara itunya kita bikin yang biru-biru paling kiri, 30/11 tahun 2011 dengan tahun fiskal sesuai di modul tadi tahun 2011. Kita cukup klik 2 digit paling belakangnya. Kalau 2023 berarti 23, kalau 2001 berarti 21. Karena ini 2011 berarti saya masukkan itu angka 11. Oke. Nah, default periode saya bikin 9 dan sampingnya itu adalah 11. Teman-teman. Setelah itu
setelah terisi seperti ini, kita klik lanjut ya teman-teman. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita isi ya teman-teman nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak karena sesuai di modul saya udah ada, jadi saya akan salin nomor seri faktur pajak. NPWP-nya juga saya tulis, tinggal saya copy karena saya udah ada di modul. Nomor pengukuhan PKP juga sudah ada di modul, tinggal saya salin. Kalau teman-teman punya tersendiri, boleh pakai data itu juga. Terus tanggal pengukuhannya sesuaikan dengan di modul 24 bulan 10 tahun 2009. 24 bulan 10 tahun 2009. Untuk kode cabang itu 01, jenis usaha perdagangan sepeda motor. Terus KNUSPT yaitu sudah di modul, tinggal saya copy. Setelah data sudah terisi penuh, kita klik lanjut ya teman-teman. Nah, sudah tampilan seperti ini ya teman-teman. Sebentar, lanjut ya teman-teman. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita hapus akun-akun default kecuali akun retain earning. Jadi kita pencet ini, hapus. Oke. Nomor akun sampai nomor. Oke. Sebentar ya teman-teman. Kita lanjut ke teman-teman. Kita tadi kan setelah muncul tampilan seperti ini, kita hapus akun-akun default kecuali akun return earning ya teman-teman. Hapus, kita hapus semua. Hapus. Ini return earning jangan dihapus ya teman-teman. Kita hapus yang bawahnya. Hapus. Nah, setelah ini kita akan mengimpor data ya teman-teman. Kita impor data dari daftar dan data Excel yang telah kita adakan ya. Ini saya akan import data yang telah saya dapatkan. Tinggal pencet klik tadi itu, klik import datanya. Lalu kita pencet ini, kita cari nih data yang telah kita dapatkan. Kita ubah dulu pertama-tama ke Excel. Kita cari data. Nah, kita masukkan pertama daftar akun dulu. Ambil data. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini teman-teman, langkah pertama kita akan hapus dulu nih keterangan akunnya ya, keterangan ininya, dengan cara kita klik paling kiri itu nomor akun, hapus. Oke. Nah, kalau udah hapus semua, sekarang kita akan sesuaikan definisi kolom pada kolom data sumber ini. Nomor akun kita klik, terus kita sesuaikan nomor akun. Nama akun kita klik, kita sesuaikan jadi nama akun. Terus tipe akun kita klik, kita sesuaikan jadi tipe akun. Nah, di tipe akun ini kita sesuaikan juga teman cash or bank, kita sesuaikan juga di definisi ke kas atau bank. Account receivable kita definisikan ke akun piutang. Receivable itu piutang ya teman-teman. Inventory itu kita definisi ke persediaan. Jadi inventory itu persediaan. Ada current asset atau aset rancer lainnya kita masukkan. Kita ada current asset itu kita definisikan ke aktiva lancar lainnya. Lalu fixed asset kita definisikan ke aktiva tetap.
kita scroll ke bawah X, fixed asset kita aktifkan tetap. Accumulated depreciation kita ikukan jadi akumulasi penyusutan. Account payable kita definisikan ke kolom akun hutang. Other current liability itu hutang lancar lainnya. Other current liability hutang lancar lainnya. Long term liability kita definisikan ke hutang jangka panjang. Terus setelah itu equity kita definisikan ke modal. Mana modalnya teman-teman? Ekuitas sama aja. Revenue kita definisikan ke pendapatan. Cost of goods sold kita masukkan ke harga pokok penjualan, kita definisikan ke harga pokok penjualan. Expense kita definisikan ke beban, ya. Other expense kita definisikan ke beban lain-lain. Terus other income kita definisikan ke pendapatan lain-lain. Setelah itu kita cek OK. Terus mata uang juga kita definisikan ke mata uang juga, samakan. IDR kita definisikan juga. Teman-teman, agak sedikit melek. Nah, so kita definisikan ke rupiah. Klik OK. Terus habis itu selanjutnya adalah saldo. Saldo kita definisikan ke saldo awal. Untuk saldo kita definisikan ke saldo awal, bukan saldo pertanggal ya, tapi saldo awal. Nah, setelah teman-teman sudah menyesuaikan definisi kolomnya dari nomor akun, nama akun, baru kita pencet import data ya teman-teman. Nah, di sini keterangan 34 data terimport, 0 data gagal, berarti import data telah berhasil. Kita pencet, kita klik OK. Nah, setelah tadi sudah mengimpor datanya, lalu kita ubah return earning merubah jadi laba ditahan ya teman-teman. Itu juga kita masukkan ke laba ditahan. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah lanjut kita akan masukkan pembayaran muka penjualan. Nah, kita masukkan ke uang muka penjualan IDR, pembayaran muka pembelian juga uang muka pembelian IDR, dan juga ini adalah diskon penjualan jadi potongan penjualan. Nah, setelah teman-teman sudah mengisikan seperti ini, seperti tampilan ini, kita klik lanjut ya, lanjut. Nah, setelah kita klik lanjut, nah teman-teman, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik kayak di sini diskonnya, kita masukkan datanya 0, hari diskon juga 0, terus dari tempo kita bikin 30 teman-teman. Nah, setelah itu ini kita 00, terus kita bikin, terus kita ganti nama ini jadi COD ya. Nah, kita klik COD ya, kita masukkan sini, kita ubah jadi COD. Setelah itu kita masukkan kodenya. Kode yang pertama yaitu kita pilih dengan namanya adalah PPN dengan keterangan pajak pertambahan nilai. Nah, dengan nilai 10% ya, itu pajak pertambahan nilai.
Terus habis itu pajak penjualan. Pajak penjualan kita masukkan dengan mengisi pajak penjualan kita ini kita masukin yaitu PPN keluaran. Ya, di pajak penjualannya kita isi PPN keluaran. Kita cari PPN keluaran, di mana PPN keluaran. PPN keluaran. Terus di pembelian kita bikin PPN masukan ya teman-teman. Nah, setelah kayak gini kita klik lanjut. Nah, setelah muncul tampil seperti ini, teman-teman, kita isi dengan metode pengiriman ya. Kita pengiriman kali ini saya akan menggunakan paket Tiki. Nah, setelah itu kita klik lanjut ya teman-teman. Bener nggak Mbak? Tiki, oke, lanjut. Nah, setelah muncul tampil seperti ini, kita akan masukin data yang kedua. Nah, kalau saya kan udah ada datanya nih, jadi saya pencet. Kalau udah teman-teman juga punya datanya, tinggal klik di sini untuk import data berkas. Terus kita pencet ini. Nah, kita cari. Sebelum itu kita ubah dulu ke Excel. Kita ini data, dan karena kita yang kedua berarti kita daftar pelanggan. Cepat. Setelah itu ambil data. Nah, setelah muncul data seperti ini, langkah selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya, itu kita hapus dulu ini teman-teman keterangannya. Hapus. Yes. Kalau dihapus semua, baru deh kita sesuaikan definisi kolomnya. Ini nomor pelanggan, definisi kolomnya kita isikan nomor pelanggan. Terus nama pelanggan kita isikan jadi nama pelanggan. Terus currency kita isikan jadi sebentar. Currency kita klik. Currency itu mata uang ya teman-teman. Kita definisikan ke mata uang. Mata uang. Nah, kita bikin ini juga definisikan ke rupiah. Klik OK. Setelah itu saldo kita klik saldo awal ya teman-teman, saldo awal. Nah, nomor faktur juga kita klik nomor faktur pajak, nomor faktur saldo awal ya teman-teman. Setelah itu saldo per tanggal. Jadi ini tanggal faktur kita bikin atau definisikan ke saldo per tanggal. Nah, terus setelah itu kita bikin termnya itu kita bikin yaitu syarat teman-teman. Mana syarat? Syarat juga 30, kita juga bikinnya 30, sesuaikan ya teman-teman. Terus tim pelanggan kita nilai bikin umum. Nah, setelah kita isi semua seperti ini, kita langsung pencet aja atau klik import data. Nah, di sini udah ada 3 data terimpor dan 0 data gagal, berarti data yang kita impor itu sudah berhasil ya teman-teman. Kita klik OK. Setelah ini kita klik lanjut. Setelah kita sebelumnya kita klik lanjut dengan tampilan seperti ini, kita akan memasukkan data masuk nih. Nah, kita masukkan data masuk dengan klik di sini untuk impor data berkas. Saya udah punya datanya, jadi saya tinggal impor aja. Nah, di sini tinggal saya klik ini untuk mencari datanya. Kita ubah ke Excel dulu karena datanya berbentuk Excel. Daftar pemasok. Nah, yang ketiga, open. Lalu kita pencet ambil data. Nah, sama kayak sebelumnya teman-teman, kita hapus dulu nih nama keterangannya.
kita hapus, klik kanan, hapus, yes. Habis itu kita sesuaikan definisi kolomnya sesuai dengan kolom data sumber. Nomor pemasok kita isi nomor pemasok, nama pemasok kita isi nama pemasok, currency kita isi mata uang, mana mata uang nih guys, mata uang, kita definisi ke rupiah. Nah, saldo kita isi saldo awal, terus nomor faktur kita isi nomor faktur saldo awal, terus tanggal faktur kita isi saldo per tanggal, term kita isi termnya itu syarat saldo per tanggal ya sebelumnya. Terus pada syarat kita definisikan sesuai dengan yang kiri ya, nanti apa kita sesuaikan, COD kita sesuaikan di COD. Nah, setelah udah terisi semuanya teman-teman, kita klik import data ya. 3 data terimpor, 0 data gagal, berarti pengimporan berhasil. Klik OK. Nah, setelah itu kita klik lanjut. Klik lanjut lagi. Nah, di sini kita isi teman-teman. Persediaan jadi persediaan motor, penjualan jadi penjualan, retro penjualan jadi potongan penjualan. Maaf teman-teman, untuk retur penjualan kita klik retur penjualan juga. Terus diskon barang penjualan kita bikin diskon atau potongan penjualan. Terus akun barang pengiriman kita bikin persediaan motor. Terus habis itu harga pokok penjualan kita bikin biaya harga pokok penjualan. Terus habis itu akun retur pembelian kita bikin persediaan motor. Akun biaya kita bikin ke beban luar biasa, beban luar usaha maksudnya teman-teman. Habis itu akun barang belum ditagih kita bikin ke hutang penerimaan barang. Setelah itu klik lanjut. Nah, setelah itu kita masukkan data di tampilan ini. Nah, itu setelah muncul tampilan ini kita klik lanjut lagi aja teman-teman. Terus kita pencet Vivo ya teman-teman. Setelah kita klik Vivo, kita lanjut. Nah, setelah itu kita import data dulu ya teman-teman. Setelah muncul tampilan ini kita akan mengimport data. Karena saya sudah ada datanya, jadi saya tinggal import data ya teman-teman. Excel kita masukkan ke daftar barang. Ya. Setelah itu kita ambil data. Terus sama kayak sebelumnya, kita hapus dulu nih keterangan-keterangannya. Hapus. Terus kemudian kita definisikan kolomnya ya teman-teman, sama kayak sebelumnya. Nomor barang kita bikin nomor barang sesuai dengan yang sebelah kiri ya teman-teman. Description kita bikin deskripsi barang. QT jadi kuantitas. Cost atau cost per pieces kita isi cost per pieces kita klik abaikan saja. Value kita bikin total biaya mana? Total biaya total biaya teman-teman, total biaya.
Terus sales price kita bikin def harga 1. Def harga 1. Mana ya def harga 1? Def harga jual 1 ya teman-teman. Nah setelah ini udah isi semuanya, kita isi yang ini ya, definisi kolom yang ini. Tipe barang kita isi tipe barang kita isi persediaan, tipe persediaan kita isi barang jadi. Setelah semuanya udah terisi seperti ini teman-teman, kita klik import data. 4 data terimport, 0 data gagal. Berarti penginputan data telah berhasil ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini kita klik di sini untuk import data berkas. Kita lanjut ke data yang selanjutnya teman-teman. Kita begini sama seperti sebelumnya. Kita buka Excel dulu karena datanya di Excel. Tadi daftar barang kan, daftar tipe tetap pajak, berdata. Lalu kita masukkan, sebelum itu kita hapuskan dulu kali ya teman-teman. Sebentar. Setelah itu kita isi definisi kolom ya teman-teman. Setelah kita hapus tadi itu di kolom tipe aktiva tetap fiskal, golongan aktiva tetap pajak, umur aktiva itu kita isi umur ekonomis pajak, metodenya kita isi metode akun pajak, rate itu garis lurus, double glancing itu double dika ini non depresiasi. Metode penyusunan pajak, umur ekonomis pajak, dan golongan aktif tetap pajak. Terus oke. Setelah itu kita isikan yang juga nih. Karena garis itu nggak usah isi, karena kita klik import data aja langsung. Nah, 19 data terimport, 0 data gagal. Berarti pengimport datanya telah berhasil. Klik OK. Lalu kita klik lanjut. Nah, untuk tipe aset tetap kita masukin datanya aset tetap sama kayak sebelumnya teman-teman. Saya buka Excel dulu. Tadi ini ya teman-teman, sekarang ini daftar tipe aset tetap kan berdata. Terus ini kita hapus. Setelah itu kita definisi kolom. Tipe tetap, aktif tetap pajak jadi golongan aktif tetap pajak. Tidak disusutkan, kita definisikan tidak disusutkan. Terus ini bangunan permanen kita definisikan ke bangunan permanen. Golongan 1 garis lurus kita isikan golongan 1 garis lurus, golongan 2 garis lurus kita definisikan ke golongan 2 garis lurus. Setelah itu kita klik OK teman-teman. Setelah itu kita klik import data ya teman-teman. Lima data terimport, 0 data gagal, berarti telah berhasil ya teman. Klik OK. Setelah itu kita klik lanjut. Lalu ini daftar aktif tetap kita masukkan lagi ya teman-teman. Ini yang terakhir ya teman-teman. Excel. Nah, daftar tetap yang tadi ya. Yang tadi kan sebelumnya nomor 6, sekarang yang terakhir. Ambil data.
Sama kayak tadi sebelumnya, kita hapus dulu nih keterangannya, hapus. Setelah hapus, kita definisikan ulang tipe aktiva tetap, kita isikan tipe aktiva tetap, tanah kita definisikan ke tanah, gedung kita definisikan ke gedung, peralatan kita definisikan ke peralatan harusnya ya teman-teman. Sepertinya di sini sedikit typo, peralatan, klik OK, terus itu kode aktiva tetap, klik kita isi kode, kita definisi kolom ke kode aktiva tetap. Keterangan aktiva tetap kita definisikan ke keterangan aktiva, salah ke keterangan aktiva dong. Tanggal pembelian kita masukkan ke tanggal pembelian, tanggal pemakaian kita definisikan ke tanggal pemakaian, terus umur bulan aktiva kita definisikan ke umur bulan aktiva. Sebentar ya teman-teman. Umur bulan aktiva, umur bulan aktiva kita definisikan umur bulan aktiva dengan tahun, terus metode penyusutan. Dulu biar enak, metode penyusutan kita bikin ke metode penyusutan, kita definisikan ya, ini tidak diferensiasi, kita definisikan tidak diferensiasi. Metode garis lurus kita definisikan ke metode garis lurus, klik OK. Selanjutnya adalah akun aktiva. Akun aktiva kita definisikan ke akun aktiva, tanah kita definisikan ke tanah, gedung kita definisikan ke gedung, peralatan kita definisikan ke peralatan. Oke. Terus selanjutnya adalah akun akumulasi depresiasi. Kita klik akun akumulasi depresiasi, penyusutan. Nah, selanjutnya kita definisikan ini ke pertama adalah gedung dulu ya teman-teman, baru peralatan. Setelah itu klik OK. Setelah itu akun beban depresiasi teman-teman. Kita klik, kita akun beban depresiasi. Sumber dana kita isi ke akun sumber dana. Setelah itu kita di sini kita isi ke laba ditahan. Supaya ada kesalahan, seharusnya ini sebentar. Nah, seharusnya ini kita isi ke akun sumber dana. Nah, terus kita definisikan ke laba ditahan. Nah, klik OK. Nah, setelah ini semua udah terisi, kita klik import data. 4 data terimport menurut protokol. Klik OK. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, setelah kita klik lanjut, kita klik lanjut lagi. Nah, setelah tap lagi, kita klik lanjut lagi. Nah, setelah munculkan selamat, akhirnya kita telah selesai untuk menginput data daftar data. Nah, setelah muncul kata selamat ini, teman-teman, artinya kita telah berhasil menginput seluruh data-data, mulai dari daftar pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Setelah itu kita akan klik selesai. Nah, tahap selanjutnya kita akan mengecek daftar neraca saldo. Sebentar.
Setelah itu kita akan mengecek atau mencetak neraca saldo sebelum dikoreksi, teman-teman. Nah, ya, maaf ulangi, teman-teman. Untuk tahap selanjutnya kita akan mencetak neraca saldo sementara atau dikoreksi. Sekarang kita dengan klik pencet laporan, daftar laporan, buku besar, buku neraca saldo klasik. Nah, ini juga kita isi tanggal seperti di modul, teman-teman, yaitu 30 bulan 11 tahun 2011. Nah, kita klik termasuk download, kita klik OK. Nah, sudah. Karena udah muncul seperti ini ya, teman, tampilannya. Kemudian kita akan klik bagian opening balance equity. Opening balance equity. Opening balance equity gini. Kita klik bagian dojo itu bagian kredit. Nah, ini kita ganti jadi laba ditahan. Oke. Mana yang ini ya? Sebentar, kita setelah muncul seperti ini. Nah, ini kita ganti laba ditahan. Kita klik laba ditahan, mana laba ditahan ya? Laba ditahan. Nah, kita klik laba ditahan 2 kali. Nah, setelah ini kita pencet simpan dan tutup. Nah, setelah kita klik simpan dan tutup, kita klik perbarui ya, teman-teman. Kita klik yang ini. Setelah kita klik perbarui, kita klik yang tadi yang 4 juta tadi yang dia di kredit. Ini juga kita ubah, teman-teman. Jadi ini juga kita ubah jadi laba ditahan juga ya, teman-teman. Mana laba ditahannya, teman-teman? Sebentar, kita lihat dulu laba ditahan mana. Ah, ini dia. Setelah itu simpan dan tutup. Nah, terus kita pencet perbarui. Nah, setelah sudah diperbarui, kita close saja, teman-teman. Kita close. Kita close lagi. Kemudian kita akan melakukan backup data. Kita bisa klik aktivitas periodik, proses akhir bulan. Nah, di sini kita di siku periode kita isi periode ini sesuai dengan modul itu November. Terus itu kita bikin tahun 2011. Oke, 2011. Nah, setelah itu klik OK. Kalau itu selesai. Nah, kemudian untuk melakukan pengecekan kembali, kemudian untuk melakukan pengecekan kembali, sama seperti langkah yang seperti di awal, teman-teman, kita klik laporan, daftar laporan, terus habis itu buku besar atau bukan buku besar ya, neraca saldo klasik. Nah, tahun 2011 termasuk 0, terus klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman, karena sepertinya muncul seperti ini, teman-teman sudah melihat data-data yang udah kita buat sebelumnya. Setelah muncul data seperti ini, apabila teman-teman mau mencetak datanya atau menyimpan, bisa mengklik
menu-menu yang di atas ini, teman-teman. Kalau mau print, pencet print. Nah, begitu juga terserah sih teman-teman mau print, mau pencet mau memorize, itu terserah teman-teman, mau simpan, mau buka, terserah. Nah, itu aja sih teman-teman tutorial atau tips dari saya yang telah saya berikan kepada teman-teman. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga dapat berguna juga buat teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi Accurate ini, teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya dalam hal penyampaian. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam.